Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 43174220. Bab 4317, Descendants of the Witch Rache. Kekuatan garis keturunan. Rekan Taois Si Feng, apakah Anda keturunan ras penyihir? Mendengar Si Feng menyebutkan kekuatan darah, ide seperti itu muncul dari benak Landen Sen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nafas yang dikeluarkan Si Feng setelah berubah menjadi raksasa sungguh luar biasa. Selain mirip dengan Kaisar Donghua, Landen Sen juga teringat dengan Xuan Ye Wuzu yang sebelumnya dia temui di jurang neraka. Jiwa mati bernama Xuan Ye Wuzu menggunakan kekuatan jiwa lemah dari dewa kuno untuk menjelma menjadi dewa naga Zenhai, yang sangat mirip dengan raksasa merah yang diubah menjadi oleh Si Feng, tetapi aura keduanya sangat berbeda. Bocah, kamu tahu banyak. Kamu hanya setengah benar. Pelindung ini memang terkait dengan penyihir hebat dari suku penyihir kuno, tapi itu bukan keturunan dari suku penyihir itu sendiri. Si Feng berubah menjadi raksasa merah tua, seluruh tubuhnya digulung dengan gelombang berdarah, dengan ekspresi garang di wajahnya, seolah-olah dia tidak bisa menahan niat membunuh di dadanya, dan berteriak, "Nak!" Setelah pelindung ini mengaktifkan kekuatan darahnya sendiri, sangat mungkin dia tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya. Anda tidak ingin mati dengan mudah di tangan pelindung ini. Faktanya, berubah menjadi bentuk raksasa bukanlah yang diinginkan Si Feng. Dia telah salah menilai kekuatan tempur Landen Sen sebelumnya, dan tidak ingin anak ini benar-benar melukai dirinya sendiri. Kekuatan garis keturunan dalam tubuh Si Feng sangat kuat dan sensitif. Begitu tubuh fisik mengalami trauma sampai tingkat tertentu atau krisis dirasakan, kekuatan garis darah tersebut secara otomatis akan mengaktifkan pelindung. Dengan ranah Si Feng saat ini yang berkultivasi pada masa pertengahan Daluo Jinxian, dia tidak dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan garis keturunannya sendiri. Setelah niat bertarung sangat terstimulasi, dia tidak dapat mengendalikan niat membunuh di dadanya. Landen Sen berkata dengan ekspresi muram, Taois Si Feng harus menjaga dirinya sendiri. Sen tidak selemah yang kamu pikirkan. Kalau begitu, terus berjuang. Aku ingin melihat apakah anakmu benar-benar mampu, atau sedang membicarakannya. Begitu kata-kata itu jatuh, Si Feng mengambil kapak besar yang membuka gunung yang telah berubah menjadi puluhan ribu kaki di tangannya, dan menebas ke arah Landen Sen kecil di bawah dengan kekuatan membelah langit dan bumi. Ledakan. Darah yang keluar dari kapak raksasa menelan semua yang ada di sekitarnya dan mengirimkan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Ini memancarkan tekanan spiritual yang kuat yang hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan yang mengesankan itu hampir menghancurkan Landen Sen. Tombak ujung api, hancurkan aku. Landen Sengai akan segera terbelah, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Ujung tombak ujung api di tangannya bersinar seperti matahari yang terik dan meledak ke langit, menusuk langit dan bumi. Saat berikutnya, ujung tombak ujung api mengenai bilah kapak besar. Dentang. Suara benturan keras itu seperti emas menusuk dan batu retak, sangat tajam dan menusuk. Tombak ujung api menggulung lautan emas merah yang bergejolak, dan bertabrakan dengan darah yang terciprat oleh kapak raksasa. Kedua energi itu saling terkait dan bersaing, meletuskan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bum bum bum. Raungan besar terdengar tanpa henti, karena kerugian besar yang ditimbulkan oleh tubuh yang terlalu kecil. Landen Sen ditelan dan tenggelam hampir seketika oleh cahaya yang kuat. Energi destruktif yang menakutkan menyerang seluruh tubuhnya, dan pakaian suci platinum yang ditutupi oleh tubuh Landen Sen hancur seperti cermin. Kekuatan mengerikan dari kapak raksasa hampir mengguncang lengan Landen Sen yang diangkat dengan tombak. Minum. Landen Sen mengeluarkan raungan histeris, dengan erat memegang tombak ujung api di kedua tangannya, dengan putus asa menahan kekuatan sombong yang dibawa oleh kapak raksasa. Namun, bahkan jika dia mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batasnya, dia masih kalah dari kapak raksasa, langsung dihancurkan oleh Divine Power, dan jatuh ke tanah. Pakaian suci platinum di permukaan tubuh Landen Sen juga benar-benar hancur saat ini, dan darah yang menakutkan merobek tubuhnya menjadi lusinan luka. Darah mengamuk, dan situasinya genting. Utusan bintang perak 3 yang terluka parah di kejauhan juga naik dari tanah saat ini dan sadar kembali, melihat raksasa berwarna darah yang distabilkan oleh Landen Sen yang telah diubah oleh Si Feng. Dia terkejut dan terpesona di dalam hatinya. Penguasa perang. Benar saja, ada begitu banyak kekuatan supernatural. Penguasa perang akan menang. Master of War, matikan arogansi anak ini. 3 bintang perak menyilaukan mata mereka, memuji dan bersorak untuknya. Saya ingin bertarung seperti ini, Si Feng pasti bisa memenangkan Landen Sen. Meskipun ada beberapa liku-liku dalam prosesnya, mereka telah menyelesaikan tugas tersebut, dan mereka tidak boleh dihukum oleh guru. Namun, perkembangan segala sesuatunya jauh dari sesederhana yang mereka kira. Ekaristi Asura. Melihat bahwa Landen Sen hampir tidak dapat menahannya, dia meledak menjadi raungan yang menusuk hati dari mulutnya, dan cahaya hitam jahat yang mengerikan meledak di seluruh tubuhnya, dan tubuhnya dengan keras diputar dan diubah.
Pada saat ini, Landen Sen sepenuhnya memobilisasi energi dari Demon Seed di dalam tubuhnya, dan dalam sekejap berubah menjadi Demon God Sura dengan panjang tubuh 100.000 kaki, 3 kepala, 8 lengan, dan kepala perunggu dan dahi besi. Pada saat yang sama, tombak ujung api merasakan perubahan dalam wujud tuannya, dan itu langsung melonjak hingga 100.000 kaki, hampir berubah menjadi Optimus Prime yang mengaduk dunia. Mengaum. Dewa Iblis Shuro membuka mulutnya dan meraung, 8 telapak tangan memasang tombak yang menyala untuk memblokir kekuatan kapak raksasa, dan menggulung energi iblis dari lautan badai. Atmosfer horor membalikkan alam semesta matahari, bulan, dan dunia. Iblis. Tubuh asli dari leluhur iblis. 3 utusan bintang perak yang menonton teater di kejauhan melihat transformasi Landen Sen menjadi Dewa Iblis Shuro, dan hati mereka tiba-tiba bergerak-gerak. Rasa tekanan yang dilepaskan oleh Dewa Iblis Sura benar-benar membuat mereka merasa bahwa para pembudidaya tingkat Daluo Golden Immortal ini telah mencapai kengerian dan ketakutan yang gemetar. Sungguh setan Sura. Ketika Si Feng melihat inkarnasi Landen Sen sebagai Dewa Iblis Shuro, matanya meledak. Secara alami, dia bisa mengatakan bahwa Dewa Iblis Sura yang berinkarnasi oleh Landen Sen bukan hanya mimikri, tetapi tubuh Dewa Iblis sejati. Aura yang dilepaskan oleh Iblis Sura yang menjadi milik Landen Sen begitu kuat sehingga Si Feng jarang merasakan sedikit tekanan. Rasa tertindas ini justru membuat semangat juang Si Feng melambung tinggi, dan ia tertawa gembira, hahaha, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita bisa bertempur. Bocah Landen Sen, jangan terlalu cepat jatuh. Begitu suara itu jatuh, raksasa merah tua itu mengangkat kapak raksasa merah dan menebas ke arah Demon God Sura. Tidak mau kalah, Demon God of Sura mengacungkan tombak yang menyala untuk menangkis serangan Scarlet Giant. Dentang dentang dentang. Kapak besar itu bertabrakan dengan tombak ujung api lagi, membuat suara yang tajam dan menusuk. Meskipun kekuatan tempur Landen Sen melejit setelah menjadi Dewa Iblis Shuro, kekuatan raksasa merah tua yang diubah oleh Si Feng terlalu luar biasa. Kekuatan kapak cukup untuk mengejutkan tubuh Dewa Iblis Shuro mati rasa. Menghadapi serangan badai yang hebat dari raksasa merah, Dewa Iblis Sura agak tidak berdaya. Setelah puluhan putaran, raksasa merah benar-benar memaksa Asura Demon God untuk mundur selangkah demi selangkah sampai dia mundur keluar observatorium. Sial, tidak bisa terus seperti ini. Landen Sen mengertakkan gigi dan mengubah strategi bertarungnya. Dia memanfaatkan 8 lengan Asura Demon God yang telah dia ubah, dan segera mengosongkan 3 lengan, mempersembahkan korban ke lingkaran alam semesta di satu tangan, menawarkan Huntian Ling di sisi lain, dan menawarkan tongkat ular emas di tangan terakhir. 3 harta abadi yang dipersembahkan oleh Landen Sen, bersama dengan tombak ujung api, meluncurkan serangan sengit pada raksasa merah tua itu. Bab 4318 Final Blow. Landen Sen memanfaatkan raksasa merah tua itu untuk maju, dan memimpin untuk mengorbankan Huntian Ling dan menembak. Huntian Ling berubah menjadi sutra cahaya merah yang luar biasa, menelannya menuju raksasa merah seperti jaring langit dan bumi. Si Feng mungkin merasa bahwa harta abadi tingkat roh diam tidak mengancamnya sama sekali, raksasa merah, yang semangat juangnya terus meningkat, mengabaikan filamen sama sekali, dan masih mengayunkan kapak raksasanya ke arah Landen Sen. Datang! Teriak Landen Sen, filamen lampu merah melilit raksasa merah seperti sinar cahaya, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka kembali berubah menjadi sutra lapar, mengikatnya dengan erat. Pada saat inilah gerakan Si Feng untuk sementara tertahan. Tapi kekuatan ilahi melonjak yang dibawa oleh daging raksasa merah itu segera merobek sutra merah yang terjalin dengannya berkeping-keping. Tentu saja, Landen Sen tidak menyangka bahwa hanya Huntian Ling yang dapat menyegel gerakan Si Feng sepenuhnya, dia hanya ingin mengulur waktu secara maksimal. Pada saat raksasa Scarlet mencabik Huntian Ling, tombak ujung api di tangan Dewa Iblis Shuro menembus dada raksasa Scarlet seperti petir emas. Meski Huntian Ling menjerat tubuh Scarlet Giant, ia tidak bisa menghentikan gerakannya, paling-paling hanya memperlambat pergerakan Scarlet Giant sedikit. Raksasa merah tua mengambil kapak raksasa di tangannya dan memukul tombak yang menyala di tangan Landen Sen. Dengan ledakan tajam, dentang, tombak ujung api yang ditembakkan oleh Demon God Sura diblokir oleh kekuatan yang dibawa oleh kapak raksasa. Namun, langkah defensif inilah yang memberi Landen Sen kesempatan untuk membuat banyak harta abadi yang dia korbankan menjadi berguna. Begitu Demon God of Sura menembakkan tombak yang menyala, dia mengambil lingkaran langit dan bumi dengan kecepatan kilat, dan menghantam dahi raksasa merah tua itu. Golden Xiansu, gigi ular raksasa. Pada saat yang sama, lengan Landen Sen yang lain sepenuhnya mendesak tongkat ular emas untuk melepaskan seekor ular raksasa hitam dengan panjang tubuh 100.000 kaki, yang merupakan roh ular pendamping Ophiuchus. Roh ular itu menyerang raksasa merah tua itu dengan kilat dan guntur, dan membuka mulutnya di baskom darah, memperlihatkan taring yang tertinggal di api gelap yang beracun, dan menggigit leher raksasa merah tua itu. Alasan utamanya adalah bahwa raksasa merah tua tempat Si Feng berubah menjadi penuh baju besi, dan hanya leher yang menunjukkan daging dan darah, yang merupakan kelemahan yang relatif jelas untuk saat ini.
Lingkaran kosmik yang dipukul oleh Dewa Iblis Asura berhasil mengenai dahi raksasa merah tua itu, dan taring roh ular itu hampir tidak menembus daging leher raksasa itu. Rangkaian operasi Lenden Sen ini memang mengejutkan Si Feng, tapi sayangnya hal itu tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Bahkan jika di dahinya terkena lingkaran langit dan bumi, raksasa Scarlet merasa paling pusing, tanpa cedera kepala yang berarti. Meskipun taring roh ular itu menggigit daging dan darah dari leher dan leher raksasa itu, api beracun dan kekuatan kutukan yang dimasukkan oleh taring itu sama sekali tidak membahayakan raksasa itu, selain menciptakan luka ringan, itu hampir tidak berguna. Si Feng tidak hanya sangat kuat dalam tubuh fisiknya, tetapi juga sangat kuat dalam tubuh jiwanya, bahkan melebihi tubuh fisik. Tidak cukup, tidak cukup. Mata Lenden Sen merah, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Sebelum raksasa merah pulih dari rasa pusing yang singkat, Dewa Iblis Shuro mengosongkan dua lengan lagi, mengorbankan busur nebula, dan dengan cepat menggeser busur dan anak panah, menuangkan kekuatan bintang ke busur nebula. Lenden Sen, yang menerobos Ratu Luo Jin Agung, memiliki kekuatan bintang di tubuhnya melonjak dan kuat, dan dia bisa menembakkan panah nebula secara langsung tanpa perlu membangun. Memanggil. Disertai dengan suara tajam yang menembus langit, nebula Arrow menunjuk ke kepala raksasa merah tua dengan cahaya perak yang mengerikan, dan fluktuasi energi yang menakutkan membuat orang gemetar. Menjadi pusing, raksasa merah tua itu merasakan energi destruktif yang dibawa oleh Nebula Arrow, dan secara naluriah memaksa tubuhnya untuk menghindar, tetapi itu masih selangkah lebih lambat. Nebula Arrow mengejutkan alis wajah Scarlet Giant, dan benar-benar mengenai mata kanannya. Dia hanya mendengar suara teredam dari kantong, Nebula Arrow seperti meteor perak yang menyilaukan, menghunjam ke dalam mata kanan raksasa berwarna darah itu, dan panah darah merah keemasan ditembakkan. Apa? Raksasa berwarna darah yang ditikam di mata kanannya oleh Nebula Arrow menjerit marah, sepertinya merasakan sakit yang luar biasa. Kesempatan bagus. Mengambil keuntungan dari perhatian Si Feng yang dialihkan oleh rasa sakit, Lenden Sen sepenuhnya mendorong tombak yang menyala, lingkaran alam semesta, Huntian Ling, tongkat ular emas, busur nebula, dan dua pedang terbang harta karun kelas Silent Spirit yang baru dikorbankan. Sebanyak 7 senjata ajaib, mengeluarkan aura warna-warni dan mempesona, Kiki meluncurkan serangan sengit pada raksasa merah tua itu, momentumnya mengejutkan. Raksasa merah tua, dalam kesakitan, dengan cepat mengeluarkan perisai besar di belakangnya dan mencoba menahan serangan badai Lenden Sen, tetapi bahkan dengan berkat perisai besar, masih sulit untuk menangkis banyak senjata ajaib Lenden Sen. Boom, boom, boom. Tubuh raksasa merah tua itu dipukul oleh harta karun abadi di tangan Dewa Iblis Asura satu demi satu, membuat suara teredam yang memekakkan telinga. Sangat disayangkan bahwa raksasa merah tua yang diubah oleh Si Feng dibungkus dengan baju besi abu-abu yang sangat kokoh. Serangan dari Dewa Iblis Shuro ini hampir tidak bisa menembus baju besi dan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada raksasa merah tua itu. Raksasa merah tua yang sedang marah itu menghancurkan ular raksasa hitam yang sedang menggerogoti lehernya, dan menghancurkan pedang cahaya merah dengan kapak besarnya. Lenden Sen tidak bisa menahan, Demon Gatsura dipukul oleh pedang cahaya berdarah di dada, dan luka yang dalam ditarik, dan darah melonjak. Apa? Rasa sakit yang hebat membuat wajah Dewa Iblis Shuro berputar dan hampir jatuh. Tidak, tidak bisa terus seperti ini. Hati Lenden Sen tenggelam ke dasar, meskipun dia memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik, tetapi serangan magis ini tidak cukup untuk mematahkan pertahanan Si Feng, tetapi serangan Si Feng berakibat fatal, dan dia terluka parah jika dia ceroboh. Jika Anda terus menunda-nunda, situasinya akan sangat merugikan Anda. Hanya dengan kekuatan magis yang cukup kuat untuk menembus baju besi tubuh Si Feng dan menerobos pertahanan lawan, seseorang dapat memiliki secercah harapan untuk menang. Bocah Lenden Sen, kamu bisa menyakiti wali ini sedemikian rupa, kamu tidak kecil. Sayang sekali, semuanya berakhir di sini. Si Feng Tian, yang buta pada mata kanannya, meraung marah, dan dia sepertinya tidak mau bermain lagi. Saya melihat raksasa berwarna darah terbakar di sekujur tubuhnya, dan kapak raksasa di tangannya menembakkan ribuan cahaya darah, membuat seluruh langit berbintang menjadi merah cerah. Si Feng hendak melakukan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertempuran. Burst, Star Soul. Pada saat ini, Lenden Sen juga didorong hingga batasnya, matanya merah, melepaskan semua energi bintang di dantiannya dalam satu tarikan napas. Dalam sekejap, energi bintang tak berujung dimuntahkan dari tubuh Lenden Sen, dan Demon Gatsura menggulung badai bintang yang ganas, dan di belakangnya muncul bagan bintang centaur dengan sayap di punggung, busur dan anak panah. Raksasa merah tua mengambil inisiatif, Si Feng menuangkan seluruh kekuatan tubuhnya ke kapak raksasa di tangannya, dan jatuh dengan satu kapak. Ledakan. Ditemani oleh raungan langit yang runtuh, pedang cahaya berwarna darah yang tak berujung menyapu keluar dari kapak raksasa, mengubah dan mengaburkan ruang. Pedang cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan langit dan bumi, menelan Lenden Sen.
Pada saat pedang cahaya berdarah yang menghancurkan dunia ini akan mengenai Landen Sen melepaskan semua energi bintangnya sendiri, dan dia mengeluarkan suara serak, keterampilan peri emas tingkat lanjut, grup meteor. Di antara lampu listrik dan batu api, peta bintang Sagittarius di belakang Landen Sen tiba-tiba berubah menjadi galaksi yang berputar, seperti bentuk embrio alam semesta kecil. Di antara galaksi besar, ratusan juta meteor emas tiba-tiba terbang, membawa momentum mengaduk dunia, merobek alam semesta dan bertabrakan dengan hantaman pedang cahaya berwarna darah. Bab 4319, Knockdown Si Feng. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan mendebarkan terdengar seperti ledakan planet, dan ruang yang luas itu berputar dan berputar. Dua kekuatan supernatural yang begitu kuat sehingga mereka sangat kuat dan bertabrakan satu sama lain. Darah yang mengejutkan dan cahaya keemasan langsung menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Ledakan yang mengerikan itu bergelombang demi gelombang, dan dampak energi yang melonjak menyapu semua arah dan menghancurkan sekitarnya medan. Seluruh pulau terapung tempat kudus bergetar, dan di daerah di mana Landen Sen dan Si Feng berada, batu bata spar di tanah retak dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Jika Sanctuary Floating Island dibangun dengan material yang sangat kuat, jika tidak, energi yang meledak ketika dua kekuatan magis bertabrakan cukup untuk menghancurkan seluruh pulau terapung. Apa? Tiga bintang perak yang menonton teater di kejauhan terpesona oleh energi dari rambut perak yang meledak, dan tubuh mereka yang terluka-terluka parah lagi, mulut mereka berlumuran darah, dan mereka benar-benar tidak sadarkan diri. Bum bum bum. Galaksi di belakang Landen Sen berputar dengan kecepatan tinggi, dan aliran meteor emas melesat keluar dari galaksi yang berputar, meledakkan energi kekerasan yang menghancurkan dunia, dan benar-benar menahan pedang cahaya merah yang tertelan. Kekuatan magis yang disebut grup meteor, ini adalah salah satu keterampilan tempur utusan bintang emas Sagittarius. Landen Sen bisa menggunakan trik ini ketika dia mengenakan pakaian Santo emas Sagittarius sebelumnya, dan itu sangat kuat. Sayangnya, karena kurangnya kultivasi, Landen Sen, yang tidak memiliki berkah alam semesta kecil, tidak cukup kuat. Ketika dia menggunakan kekuatan magis yang sangat kuat seperti Meteor Swarm, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya akan habis dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, Landen Sen hanya dapat menggunakan kekuatan magis dari Meteor Group ini sekali dalam waktu singkat. Begitu dia gagal merobohkan Si Feng, dia akan menderita. Bagaimanapun, kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Minum. Mata Landen Sen merah padam, dan semuanya terlempar, dan semua kekuatan bintang di tubuhnya dituangkan ke pusaran galaksi di belakangnya tanpa reservasi. Mengusir. Untuk sesaat, meteor emas yang tak terhitung jumlahnya tercurah seperti hujan lebat. Boom, boom, boom. Ditemani oleh raungan yang menakjubkan, meteor emas yang berlipat ganda secara bertahap menekan pedang merah tua yang luar biasa itu. Ratusan juta meteor emas menembus langit dan meledak ke arah raksasa merah tua itu. Cih. Si Feng menamparkan bibirnya, dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan magis Landen Sen benar-benar dapat melawan serangan penuhnya sendiri. Seperti yang diharapkan menjadi orang terpilih yang disukai kepala sekolah, metode Landen Sen benar-benar luar biasa. Melihat serangan meteor emas yang telah punah, Si Feng tidak berani bertahan, dan segera mengambil postur menyerang menjadi bertahan, mendirikan perisai besar di tangannya dan memblokirnya. Bum bum bum. Suara yang intens dan menusuk mengikuti, dan meteor yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaan perisai besar, dan cahaya keemasan yang meledak hampir menelan angin. Tapi Si Feng, yang memasang perisai besar untuk sepenuhnya bertahan, masih bisa menahan sebagian besar dampak energi. Penyakit. Landen Sen meraung, dan pada saat meteor emas yang tak terhitung jumlahnya mengenai perisai, mereka tiba-tiba berubah arah dan menyerang punggung Si Feng. Pada saat yang sama, inkarnasi Dewa Iblis Sura Landen Sen sekali lagi menggertak dirinya sendiri, mengacungkan tombak berujung api, lingkaran alam semesta, Huntian Ling dan banyak harta peri lainnya, dengan kasar menyerang raksasa merah tua itu. Serangan dua sisi yang menentukan dan cepat dari Landen Sen akhirnya membuat Si Feng lengah kali ini. Dalam keputusasaan, raksasa Scarlet hanya bisa memilih untuk melawan. Sebelum dia mengangkat kapak raksasanya untuk melakukan serangan balik, meteor emas yang lebat menghindari tubuh Si Feng dan mengenai punggung raksasa merah tua itu dengan akurat. Bum bum bum. Meteor emas menghantam punggung raksasa berwarna darah seperti banjir dan gelombang besar, membuat suara keras seperti runtuhnya dunia, dan cahaya keemasan yang menakutkan hampir ingin menghancurkan semuanya. Raksasa merah tua itu terhuyung ke depan tiba-tiba, hampir terbang keluar. Retak, klik, klik. Ditemani oleh beberapa suara tajam seperti kaca pecah, di bawah bombardir meteor emas, baju besi raksasa itu akhirnya retak menjadi retakan yang menakutkan. Meteor emas menghantam tubuh raksasa itu secara langsung, dan dalam serangkaian suara teredam, raksasa berwarna darah itu hancur berkeping-keping oleh meteor emas tak berujung, dan darah mengamuk dengan liar. Apa? Raksasa merah tua yang terluka parah membuka matanya bulat dan membuat melolong mengerikan di mulutnya.
Ini belum berakhir, Asura Demon God telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dengan panik mengerahkan 7 harta abadi di tangannya, dan menyerang Scarlet Giant pada saat yang sama. Sebuah ledakan tajam dari dang terdengar, dan tombak ujung api membawa badai api yang dahsyat, dan terbang keluar dari atas perisai besar di tangan raksasa merah tua itu. Tanpa pertahanan perisai besar, serangan Landen Sen menjadi lebih lancar. Tombak ujung api menusuk keluar seperti tetesan hujan, menusuk dan menghancurkan armor raksasa merah itu satu demi satu. Dalam hubungannya dengan jurus pamungkas gerombolan meteor yang tak terhentikan, tubuh raksasa merah tua itu ditembakkan menjadi sejumlah besar luka dalam waktu singkat, dan darah melonjak. Dalam waktu hampir kurang dari 10 napas, baju besi di tubuh raksasa telah terfragmentasi, dan pertahanannya sangat berkurang. Tentu saja, Si Feng tidak mau menyerah, dan mengayunkan kapaknya untuk melawan. Namun, aliran kawanan meteor yang terus-menerus telah membuatnya lelah untuk mengatasinya, dan sangat sulit untuk bertahan dari serangan badai Landen Sen. Alasan utamanya adalah bahwa darah penyihir yang dimurnikan oleh Si Feng terlalu tipis, dan kekuatan darahnya sendiri tidak mencukupi, dan kemampuan inkarnasi prajurit penyihir darah relatif terbatas. Selain itu, mempertahankan bentuk prajurit penyihir darah akan mengkonsumsi kekuatan jiwa sendiri, menyebabkan kekuatan tempur Si Feng terus melemah. Si Feng merasa bahwa dia hampir tidak bisa mengikuti ritme serangan Landen Sen, dan tombak ujung api meninggalkan lebih banyak luka di tubuhnya. Meski hanya ada sederet lubang darah, jumlahnya juga mengejutkan. Akhirnya, pusaran galaksi yang berputar-putar di belakang Landen Sen menyusut tajam, kekuatan gerombolan meteor itu sangat berkurang, dan serangan itu sepertinya sudah berakhir. Tepat saat Si Feng menghela nafas lega, pusaran galaksi yang menyusut tajam meledak dengan energi terakhir, berubah menjadi komet emas yang mempesona seperti matahari. Dewa Iblis Surah yang Landen Sen berubah menjadi telah direncanakan sejak lama, dan itu terjadi pada saat ini, dia sepenuhnya menembakkan harta abadi di tangannya dan menahan tindakan Si Feng. Ledakan. Pada jarak sedekat itu, komet emas besar itu menghantam dada raksasa berwarna darah itu seperti bola meriam dan meteor, meledak dengan raungan yang menghancurkan bumi. Ini adalah pukulan terakhir dari gerombolan meteor. Setelah terkena komet emas yang kuat di bagian depan, pelindung dada raksasa merah tua yang awalnya retak itu benar-benar runtuh, dan lubang darah besar meledak di ruangan itu, dan sejumlah besar darah menyembur seperti air mancur. Raksasa merah tua itu berteriak, hampir meledak karena energi komet emas, dan tubuhnya tidak stabil. Pada saat ini, mata Landen Sen meledak menjadi cahaya, dan semua harta abadi ditemukan dalam sekejap, kecuali tombak ujung api. Tombak ujung api, patah. 8 telapak tangan raksasa Demon God of Surah memegang tombak yang menyala dengan erat dan mencoba yang terbaik untuk menembus dada raksasa yang terluka itu. Ledakan. Ada ledakan lain seperti batu yang menghancurkan langit, dan dada raksasa yang terluka itu tertusuk ujung tombak ujung api dengan kilatan cahaya keemasan, meledakkan lubang darah yang besar dan menakutkan. Bersamaan dengan kabut darah beterbangan di seluruh langit, sejumlah besar daging dan gumpalan darah berceceran di mana-mana, dan raksasa yang terluka itu akhirnya tidak bisa menahannya, setengah berlutut di tanah. Bab 4320, Yuan Feng Real Fire. Saat dada raksasa merah tertusuk tombak yang menyala, sejumlah besar api bintang mengikis dagingnya. Dalam beberapa napas, tubuh raksasa berwarna darah itu ditelan oleh api emas merah, dan petak besar daging dan darah hangus dan terbakar oleh api bintang, dan raksasa berwarna darah itu menjerit seperti jeritan yang memilukan. Teman Si Feng, sepertinya aku menang. Melihat bahwa Si Feng akhirnya dipukul sendiri dengan keras, Landen Sen mencabut tombak yang menyala dan terengah-engah. Tepat ketika Landen Sen mengira dia telah benar-benar merobohkan Si Feng, raksasa merah tua yang berlutut di tanah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menusuk hati, anak Landen Sen, jangan terlalu cepat bahagia. Begitu raungan jatuh, rune darah mengerikan mengalir keluar dari daging Si Feng, dan rune darah padat menyebar seperti air terjun, langsung menempel ke tubuh raksasa darah itu. Rune merah tua ini membawa energi yang tak terlukiskan, dan mereka memadamkan bintang-bintang yang terbakar di permukaan tubuh dengan kekuatan kehancuran. Sejumlah besar rune merah menembus ke dalam luka tubuh Si Feng seperti serangga yang menyebar di mana-mana. Berdengung. Disertai semburan darah yang bersinar dari daging, rune berdarah ini, seperti daging dan darah yang baru ditambahkan, secara bertahap menyembuhkan semua luka di tubuh Si Feng, membuatnya pulih seperti sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat luka di tubuh Scarlet Giant sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Landen Sen terkejut. Anak laki-laki Landen Sen, apakah kamu lupa bahwa saya adalah tubuh abadi ketika saya berada di dunia roh kuno? Sekarang saya telah memperoleh darah penyihir hebat, saya telah dipromosikan menjadi Dewa Emas Daluo, dan saya telah lama mengembangkan tubuh abadi. Si Feng Zhen berteriak keras, benar-benar mengejutkan setiap kata. Tubuh abadi. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi sangat jelek. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya, Si Feng telah mengembangkan fisik seperti itu di langit.
Selin Hua pernah membudidayakan tubuh abadi dengan mengambil hati naga putih dan empedu ular surgawi. Berkat ini, Landen Sen juga mempelajari banyak karakteristik tubuh abadi dari mulut Selin Hua. Menurut buku-buku kuno, sekali seorang biksu dengan tubuh abadi telah berkultivasi menjadi Daluo Jinxian, dia hampir tidak akan terbunuh oleh kekuatan magis 5 elemen. Kecuali jika terkena kekuatan magis tingkat yang lebih tinggi, pembudidaya tubuh abadi dapat pulih dengan kecepatan yang sangat cepat tidak peduli berapa banyak kerusakan yang dideritanya. Tetapi hukum dan kekuatan supernatural hanya dapat dikuasai oleh Hunyuan Daluo Jinxian dan bahkan Dao Su Tianzun. Dengan kata lain, selama kultivator abadi dipromosikan menjadi Daluo Jinxian, dia hampir tidak terkalahkan di alam yang sama. Ya, selama jiwa raga pelindung ini tidak hancur, tubuh secara alami tidak akan roboh dan binasa. Raksasa merah tua itu berdiri lagi, menyalakan darah dan rohnya, dan menunjukkan gerakan besarnya lagi, dan berteriak dengan raungan yang mengguncang langit, darah terkumpul di tubuh saya, para dewa dan hantu diikat oleh para dewa dan hantu dikunci. Bersamaan dengan mantra kuno yang diucapkan oleh mulut Si Feng, raksasa berwarna darah itu mengangkat rune berwarna darah ke seluruh tubuhnya, dan rune berwarna darah yang tak berujung berkumpul di atas kepalanya, berubah menjadi pusaran berwarna darah besar. Pusaran berwarna darah berputar dengan kecepatan tinggi, dan puluhan ribu rantai berwarna darah yang tak tertandingi terbang keluar, mengikat inkarnasi Landen Sen menjadi Dewa Iblis Sura dengan kecepatan kilat. Ups! Serangan Landen Sen sebelumnya menyebabkan kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya menjadi sangat kosong, pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertahan, jadi dia diikat oleh sejumlah besar rantai merah tua. Pada saat diikat oleh rantai berdarah ini, Landen Sen merasakan tekanan luar biasa yang tak terlukiskan diberkati pada dagingnya, hampir menyebabkan Dewa Iblis Shuro jatuh ke tanah. Rantai berwarna darah ini begitu berat sehingga sangat berat, dan dalam sekejap rantai itu tenggelam ke dalam daging dan darah, mengeluarkan banyak tanda darah di tubuh Dewa Iblis Sura. Jika bukan karena kekuatan tubuh fisik Dewa Iblis Shuro yang menjadi inkarnasi Landen Sen, itu cukup tinggi, jika tidak tubuh fisik akan dipotong menjadi darah dan daging oleh rantai ini dalam sekejap. Mengaum. Dewa Iblis Sura meraung tajam, dan 8 lengannya mencoba merobek rantai, berjuang dengan panik. Bahkan jika Landen Sen menjelma sebagai kekuatan fisik Dewa Iblis Shuro cukup kuat, sulit untuk menarik rantai darah ini. Landen Sen ketakutan, jadi dia hanya bisa mengubah strateginya dan memanggil tombak api, mencoba memutuskan rantai merah di sekelilingnya. Dentang, dentang, dentang. Pistol yang menyala membawa api bintang yang bergejolak dan menyerang rantai, mengeluarkan suara tajam dan menusuk. Setiap kali cahaya emas yang berkedip pada tombak ujung api mengenai rantai merah, rantainya sendiri disiram dengan sejumlah kecil rune merah, yang tampaknya efektif, tetapi tidak mungkin untuk memutus rantai aneh ini untuk sementara waktu. Bocah Landen Sen, dengan kemampuanmu saat ini, tidak ingin mengalahkan Si Fengku. Melihat postur Landen Sen yang sedang berjuang, Si Feng tertawa terbahak-bahak. Sementara Dewa Iblis Shuro berada di bawah kendali, Si Feng dengan cepat memulihkan tubuhnya. Hanya dalam waktu 10 napas, banyak luka di tubuh raksasa Scarlet telah terisi dan diperbaiki, dan lubang darah berlubang di dada juga terisi dan diperbaiki dengan kecepatan lambat. Bahkan jika trauma yang diciptakan oleh pistol batu itu sangat dalam, bahkan jika Si Feng ingin memulihkan tubuhnya, itu akan memakan waktu cukup lama. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot, mengetahui bahwa tujuan utama Si Feng adalah untuk menunda waktu. Setelah cedera Si Feng pulih sepenuhnya, dia akan menderita. Bagaimanapun, kita harus mencegah Si Feng memulihkan tubuhnya. Saat ini, dia memiliki satu pembunuh terakhir. Dengan kekuatan darah, panggil jiwa Yuan Feng. Pada saat ini, Landen Sen benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri, dengan panik merangsang darah Yuan Feng di tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh Landen Sen menunjukkan cahaya suci 9 warna yang kejam, seperti matahari yang terik meledak, cahaya suci 9 warna yang cemerlang dan panas menyinari dunia, menghiasi seluruh langit berbintang dengan lampu warna-warni. Menciak. Di bawah penutup cahaya suci 9 warna, suara Phoenix yang keras bergema di langit berbintang. Apa? Si Feng tiba-tiba merasakan kengeriannya, dan pada saat ini dia tiba-tiba merasakan tekanan spiritual yang menakutkan yang mencekik dan menekannya. Melihat dengan seksama, di belakang Sura Demon God, yang tubuhnya terus-menerus melepaskan cahaya suci 9 warna, menerbangkan pantom Phoenix yang terbakar dengan api 9 warna. Hantu Phoenix memiliki postur yang bermartabat dan mewah, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya 9 warna yang menyilaukan, yang menerangi seluruh langit berbintang dan mengeluarkan napas dalam-dalam yang mengejutkan dunia. Cahaya indah dan mulia serta perasaan kursif yang mengintimidasi ini secara tidak sadar membuat orang merasa disembah dan berserah diri. Bahkan Si Feng merasakan tekanan darah saat ini, dan sulit bernafas. Tidak, tidak mungkin, ini binatang purba Yuan Feng. Si Feng berteriak dalam diam, mengenali asal-muasal Phoenix di belakang Landen Sen, dan kulit kepalanya mati rasa. Meskipun bayangan Yuan Feng yang terkondensasi di belakang Landen Sen masih sangat tidak dewasa, itu sudah cukup untuk mengejutkan Si Feng.
Teman Si Feng, bagaimana kalau membiarkanmu merasakan api Yuan Fengku yang sebenarnya kali ini? Landen Sen meraung panik, menuangkan semua energi darah dari tubuh dan jiwa ke dalam hantu Yuan Feng di belakangnya. Hei! Hantu Yuan Feng membuat suara burung phoenix bernada tinggi, dan nyala api 9 warna yang menyilaukan keluar dari sayapnya, berubah menjadi hujan api 9 warna yang menyilaukan, terbang menuju angin. Pergi dengan